Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Kenapa saya jelaskan ini? Supaya kamu itu kalau membaca Quran, membaca hadis yang Allah menyuruh para nabi untuk taubat, atau cerita para nabi taubat, para nabi istighfar, jangan salah paham. Oh, berarti nabi masih punya salah juga ya? Nah, keliru itu. Nah, taubat ini adalah kewajiban setiap orang yang beriman. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu, hai orang-orang beriman bertaubatlah. Bukan ya ayyuhal mudznibun tubu, hai orang-orang yang berbuat dosa bertaubatlah. Tidak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Tubu, bertaubatlah. Maka para nabi pun bertaubat, padahal mereka itu tidak pernah berbuat dosa. Karena taubat itu ringkasnya maknanya itu adalah keinginan untuk lebih baik. Kalau orang itu orang banyak dosa, ya perbaikannya dengan meninggalkan dosa-dosanya. Kalau orang itu tidak pernah berbuat dosa kayak para nabi, para rasul, taubatnya apa? Taubat karena ingin derajatnya lebih meningkat lagi. Jadi, maka para nabi pun taubat. Maka siapa saja yang beriman itu berkewajiban taubat. Ini yang poin pertama yang harus kamu pahami. Kenapa Nabi itu taubat? Kenapa Nabi itu istighfar? Padahal beliau ini nggak pernah dosa. Karena apa? Karena beliau ini ingin derajat yang lebih mulia lagi. Setiap waktu, setiap detik itu Nabi itu derajatnya naik terus. Karena naik terus, perasaannya itu derajat yang sudah ada sekarang ini, untuk derajat tadi itu masih kurang. Nah, maka ingin naik lagi, ingin naik lagi. Jadi kalau Nabi itu taubat karena derajatnya naik terus, maka mereka bertaubat, merasa derajatnya yang dulu itu masih kurang. Kalau kira kita ini bertaubat ya dosanya banyak, sama-sama taubat tapi sebabnya lain. Kalau kita taubat karena terjadi kemerosotan, nah kita taubat. Kalau para nabi itu taubat karena terjadinya kenaikan terus tadi, karena kenaikan terus akhirnya derajat yang lalu itu mereka anggap masih kurang, nah, maka taubat. Paham? Jadi kalau kita taubatnya karena melihat kemerosotan, kalau Nabi taubat karena peningkatan, nah kan lain toh. Kenapa saya jelaskan ini? Supaya kamu itu kalau membaca Quran, membaca hadis yang Allah menyuruh para nabi untuk taubat, atau cerita para nabi taubat, para nabi istighfar, jangan salah paham. Oh, berarti nabi masih punya salah juga ya? Nah, keliru itu. Kalau nabi punya salah, maka umat tidak disuruh ikut. Allah menyuruh kita ikut nabi itu maknanya nabi itu dijaga dari salah. Paham? Ini poin pertama. Poin kedua, siapa saja itu harus merasa masih kurang sebetulnya itu. Karena keagungan Allah, kehebatan Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya ini gak ada batas, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Maka bagaimanapun kita ini beramal kayak apa hebatnya kita amal itu, kalau dibandingkan keagungan Allah, dibandingkan banyaknya nikmat Allah itu ya masih kurang. Maka dari sisi ini
semua orang itu harus merasa kurang, merasa belum sempurna, belum bisa menunaikan hak ketuhanan, maka dia harus istighfar. Maka habis sholat istighfar, karena kita ini merasa sholat kita ini belum sempurna. Para malaikat yang sholatnya sudah sempurna, dari segi aturan sudah sempurna, itu pun merasa belum sempurna. Mereka sholat beribadah jutaan tahun, kemudian mereka mengatakan, Allahumma ma'abadnaka haqqa ibadatik wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Ini dalam satu riwayat begitu, para malaikat itu sholat jutaan tahun, kemudian mereka mengatakan, ya Allah, kami belum bisa ibadah dengan sebenar-benarnya, kami belum mengenal keagungan Engkau dengan sebenar-benarnya. Jadi makhluk ini ya bagaimanapun hebatnya tidak akan bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Keagungan Allah nggak akan bisa, nggak akan mungkin, karena Allah itu tidak ada batas. Maka dari segi ini orang itu semuanya harus merasa kurang, ibadahnya masih kurang, imannya masih kurang, adabnya kepada Allah masih kurang, akhirnya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, gitu mestinya. Ini pentingnya taubat. Begitu mulianya orang taubat itu, sehingga dikatakan dalam Quran Allah itu cinta orang taubat. Maka termasuk amalan yang harus kita buat permanen dalam kehidupan kita ini, yaitu senantiasa taubat. Nah, taubat itu meninggalkan yang buruk menuju yang baik karena Allah. Allah li walil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah li astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil aqad wa tanfarij bil muraq wa tuqab bil hawais wa tunalu bil rawai wa khusl hayati sallallahu alaihi karim Mawla ya salli wa sallim daiman هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم منا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل اصحاب الرسول اجمعين ربنا اغفر لنا ما قدمنا ما اخرنا ما اعلنا وعافنا انت اعلم بمنا ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر المسلمين في مصر في الشام في افغانستان في الشيشان وفي كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان ايدهم يا الله ابعث فيهم سلطان نصيرا اللهم ابعث فيهم سلطان نصيرا ما فيهم سلطان نصيرا اللهم أيد المسلمين انصر المسلمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة